Terpujilah Engkau, Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Benarlah Tuhan, kami hidup untuk menyembah-Mu. Kami ada untuk kesenangan-Mu. Kami hidup untuk memuliakan Engkau, Bapa yang baik di dalam sorga. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami yang percaya. Besar kesetiaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Kami percaya di dalam firman-Mu ada jawaban untuk kehidupan kami. Firman-Mu yang berkata, besarlah ketentraman kepada orang-orang yang mencintai firman-Mu. Kami terima itu ya Tuhan. Ketentraman di tengah-tengah dunia yang kacau. Kami dapat memperoleh kedamaian karena firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan, kami tengking segala roh jahat yang mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami usirkan, kami patahkan kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kami pasti diberkati. Kami pasti dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya semuanya. Adakah saudara bersukacita pada hari ini? Puji Tuhan, saudaraku, selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah yang kedua Gereja Injili Anugerah Tuhan di Gang Rasmi ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita percaya, biarlah kita buka hati kita pada hari ini untuk firman Tuhan. Amin. Saudaraku, biarlah kita buka selebar-lebarnya hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya, saudaraku, sebagaimana yang Tuhan inginkan, saudara yang kasih dalam hidup kita menjadi seorang yang bisa menyembah Tuhan, maka saudara yang kasih kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih, pada hari ini firman Tuhan sebagai renungan kepada kita, penyembahan yang diinginkan Tuhan. Bapa di sorga menghendaki penyembah yang benar. Kata menghendaki sama dengan menginginkan. Oleh karena Tuhan menginginkan, maka Ia mencari. Dia kepengen. Dan Dia mencari. Adakah orang-orang yang menyembah Dia? Amin. Tetapi menyembah Dia yang seperti apa? Saudara yang kasih, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ini sebenarnya perintah. Carilah Tuhan. Betul saudaraku? Ini adalah sebenarnya perintah bagi kita untuk mencari Tuhan. Bukan hanya mencari dolar saja, bukan mau mencari uang saja, perlu dicari. Saudara yang kasih, perintah untuk mencari Tuhan. Saudaraku, kepada kita juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar dan penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan cari. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Satu orang saja bilang amin.
Saudara yang kasih, ayat ini berbicara bahwa Tuhan itu mencari orang-orang yang mau menyembah Dia. Menyembah yang seperti apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Penyembah yang benar itulah yang diinginkan dan yang dicari Tuhan. Saudara yang kasih, bukan menurut ukuran kita, tetapi penyembah yang benar menurut apa yang diinginkan Tuhan. Bukan menurut kita. Sudah cukup baiknya aku menyembah Tuhan ini. Sudah cukup hebatlah ini. Saudaraku yang kekasih, secara hurufiah, menyembah itu artinya sakah. Secara hurufiah, artinya sakah. Saudaraku yang kekasih, sikap yang rendah hati, hormat, tunduk, membungkuk, bahkan sampai ada yang tengkurap, tiarap. Itulah sikap hurufiah yang namanya menyembah. Saudaraku, di dunia ini pun seperti ini prakteknya kalau kita menyembah. Haleluya. Kalau dari suku kami, dari orang tua kami, ibu, saudaraku dari Solo sana, saudaraku yang kasih, kalau ada seorang yang dihormati, raja, ataupun saudaraku yang kasih, orang-orang hebat, hormat itu, kalau dia menghadap, dia pulangnya harus mundur, itu mundur. Begitulah saking hormatnya. Haleluya saudaraku. Tidak berani membelakangi. Itu secara hurufiah. Salahkah saudaraku sikap yang seperti itu? Tidak salah. Bahkan dalam menyembah Tuhan juga, saudaraku yang terkasih, sikap kita boleh sikap yang seperti itu. Haleluya. Tapi saudaraku yang kekasih, bukan sikap atau cara yang seperti ini yang menentukan kita itu penyembah yang benar atau tidak. Tetapi secara hurufiah, tidak ada salahnya kalau ini pun kita praktekkan. Jadi kalau ada yang mau menyembah Tuhan di gereja, berlutut, silahkan berlutut. Kalau mau tiarap juga boleh. Tapi sayang, lantai kita belum keramik. Haleluya. Tapi sayang, lantai kita belum di karpet. Saya rasa kalau sudah di keramik dan di karpet, maka saudara nggak sungkan-sungkan lagi untuk berlutut, bahkan bertiarap menyembah Tuhan. Akan datang saatnya. Amin. Ditunggu korban-korban saudara. Haleluya. Di dalam Wahyu 4, menyembah Allah dengan cara tersungkur itu adalah sikap hormat kepada seseorang yang lebih tinggi dalam pribadi, posisi maupun kuasa. Inilah posisi penyerahan, saudaraku, penundukan, penghambaan diri. Namun Tuhan tidak semata-mata mencari bungkukan tubuh saja, tidak hanya semata-mata mencari orang yang berlutut saja, bukan hanya semata-mata mencari orang yang tiarap saja, secara hurufiah mau menyembah Dia. Kadang-kadang yang seperti ini banyak yang munafik. Haleluya. Saudara yang kekasih, bukan hanya semata-mata demikian. Walaupun itu tidak salah, walaupun itu satu sikap yang hormat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, namun Tuhan mencari siapa? Mencari saudara dan saya. Saudara yang kasih, Tuhan mencari kita, melihat kita, memperhatikan kita. Adakah kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Amin. Nah, jadi saudara yang kasih, ini penting supaya kita
bisa menyenangkan Tuhan lebih maksimal lagi. Saudaraku, apakah yang dimaksud menyembah di dalam roh dan kebenaran? Saudaraku yang kasih, Tuhan katakan Dia mulai memperhatikan hati kita. Gak ada amennya. Kecil kali amennya. Haleluya. Seluruh tubuh kita, panca indera kita, bahkan yang terdalam di dalam hati kita, itu yang paling Tuhan perhatikan. Apa saudaraku? Di hati. Ketika Tuhan berkata bahwa Ia menginginkan hati kita, itu berarti Dia mencari pikiran kita, emosi kita, kehendak kita. Apa sebenarnya di dalam hati kita ini? Itu yang paling Tuhan perhatikan. Tepuk dadanya, Tuhan melihat hatiku. Haleluya. Saudara yang kasih, Tuhan ingin agar kita dapat menyerahkan diri secara total kepadanya, sehingga Dia bisa mengendalikan seluruh hidup kita, mengarahkan hidup kita, sehingga maksimal kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah penyembahan yang sejati di dalam hidup kita. Bagaimana hati kita yang sebenarnya datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah penyembahan kita yang sesungguhnya. Amin. Haleluya saudaraku. Respon kita terhadap kasih-Nya. Apa kasih Tuhan? Dia sudah menyelamatkan kita. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah menyembuhkan kita. Saudaraku, Dia memberikan damai kepada kita, memberi sukacita. Responilah kasih-Nya itu. Amin. Dengan bagaimana? Dengan menyembah Dia yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita ini. Amin. Haleluya. Dalam penyerahan diri yang mutlak, taat sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Penyembahan kita terus berlangsung, hati kita terus melekat kepada Tuhan. Haleluya. Menyembah Tuhan bukanlah, saudaraku, satu keahlian. Saudara pintar menyanyi di depan ini, saudara pintar bernyanyi, main musik di depan ini, ataupun suara saudara bisa suara 1, suara 3, suara 2. Bukan satu keahlian. Orang dunia bisa lebih pintar bernyanyi daripada kita. Tetapi penyembahan itu bukan soal pintarnya. Ambiar pun suara kita. Iya. Ancur pun suara kita. Tapi Tuhan melihat ke dalam hati kita yang benar-benar menginginkan Yesus lebih dari segala apapun. Haleluya saudaraku. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan keahlian saja. Walaupun itu perlu. Keahlian itu perlu. Amin. Suara yang bagus itu perlu. Itu sebabnya juga saudaraku, yang memiliki talenta, saudaraku, lebih memberkati. Oleh karena itu hargakanlah. Amin. Haleluya. Rendah hatilah, melayanilah dengan sukacita. Melayanilah tanpa, saudaraku, menginginkan gaji di gereja. Panenggolan paling kuat, amin ya. Haleluya. Saudara yang kasih, nanti Tuhan berikan di rapel nanti di sorga semuanya. Haleluya. Ini perlu bagi kita semua, bukan hanya untuk pelayan saja. Pelayan di depan ini yang mengantarkan kita untuk masuk dalam ujian dan penyembahan. Yang di depan ini paling banyak harus, saudaraku, memperhatikan firman Tuhan ini. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kasih,
menjadi penyembah yang benar. Pada zaman perjanjian lama, orang melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan cara lahiriah, secara fisik, di mana ada aturan-aturan yang ketat, aturan-aturan yang saudara yang kasih rumit. Tidak semua orang bisa melakukannya. Saudara yang kasih, tidak semua orang dapat datang kepada Tuhan, bahkan pada perjanjian lama. Saudaraku yang kasih, hanya orang-orang tertentu dan kaum Lewi saja yang ditetapkan untuk menjumpai Tuhan, untuk berdoa, untuk memohon. Tetapi sekarang ini, dalam perjanjian baru, setelah Yesus datang ke dunia ini, setelah Yesus disalibkan, dan pada waktu dia disalibkan, tabir bait suci itu terbelah dua. Artinya secara simbolik tidak ada lagi batas. Tidak harus perantara imam orang Lewi ataupun nabi untuk berdoa kepada Tuhan. Kita sekarang sudah bisa langsung menghadap Tuhan. Amin. Tua muda, anak-anak, orang tua bisa langsung berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Ibrani 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Saudara yang kasih, meski demikian kita tidak boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sembarangan, tidak tertib. Walaupun kita berseru-seru di gereja, tapi kita harus tertib. Haleluya. Bagaimana tertib itu? Menyembah fokus kepada Tuhan, tidak berjalan-jalan, tidak keluar masuk. Saudaraku yang kasih, itu adalah secara hurufiah. Secara fisik kita ada di tempat ini, terlebih roh kita kontak langsung kepada Tuhan. Amin. Penyembah yang sejati bukan berdasarkan lagu atau musik yang dimainkan, tapi inti penyembahan adalah saat hati, jiwa kita, keberadaan kita, hidup kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya bukan hanya di gereja saja, sikap dalam menyembah Tuhan dimanapun, dalam situasi apapun, sikap hidup kita, sikap yang menyembah kepada Tuhan. Perhatian utama Tuhan bukanlah bagian luar. Saya ulangi, perhatian Tuhan bukan luaran kita ini. Amin. Bukan luaran. Tuhan melihat, Tuhan melihat. Tepuk dadanya, Tuhan melihat hatiku. Saudara yang kasih, 1 Samuel 16 ayat 7b mengatakan, Tuhan bukan melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat hati. Mana aminnya? Amin. Apa yang ada di dalam hati kita sekarang ini? Tanya dulu temannya, apa yang ada di dalam hatimu, saudaraku? Benci? Apa yang ada di dalam hatimu? Tanyakan kepada dia. Marah? Emosi? Pahit hati? Apa yang ada di dalam hati? Gondokkah? Dendamkah? Apa yang ada di dalam hati kita? Tuhan Yesus, amin. Apa yang ada di dalam hati kita? Firman. Apa yang ada di dalam hati kita? Roh Kudus. Karena apa yang ada di dalam hati keluar dari mulut. Kita memuji menyembah Tuhan dengan mulut kita yang keluar dari dalam ini. Amin. Saudara yang kasih, apa yang ada di dalam hati itu sangat menentukan kita menyenangkan Tuhan dalam menyembah Tuhan atau tidak. Kalau di mulut kita manis, tapi ternyata di dalam hati ini kepahitan,
Tuhan berkata itu kejijikan bagiku. Kalau di mulut kita, saudaraku, menyembahnya manis dan indah, suaranya pun mantap, tapi di dalam ini penuh dengan kebencian, Tuhan berkata kejijikan bagi. Amin. Amin. Saudaraku, biarlah apa yang di dalam hati betul-betul itu murni apa yang keluar dari mulut kita. Haleluya, saudaraku. Jadi perlu kita menjaga hati. Amin. Jagalah hati, tetap penuh dengan Roh Kudus, tetap penuh dengan firman, tetap penuh dengan kerendahan hati, tetap penuh dengan sikap hormat kepada Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus, bukan hanya sebatas ucapan bibir saja. Tuhan berkata, jangan sampai Tuhan berkata seperti Markus 7 ayat 6b sampai 7. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Haleluya. Saudaraku, satu kejijikan kepada Tuhan kalau hati dengan mulut kita berbeda. Saudara yang terkasih, biarlah kita mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, dikatakan lagi di sini, percuma mereka beribadah kepadaku. Satu perkara yang sia-sia, satu perkara yang percuma kalau kita, saudara yang kasih, melakukan pengajaran manusia dan mengabaikan perintah Tuhan. Saya ulangi ayatnya ini, saudaraku, bagian 7b ya, bagian percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudaraku, Tuhan tidak suka kalau ajaran atau perintah manusia lebih giat kita lakukan, lebih semangat dilakukan, lebih bergairah kita lakukan. Tapi Tuhan senang kalau kita bergiat, bersemangat melakukan, mengerjakan perintah Tuhan. Haleluya. Jangan sampai Tuhan katakan percuma mereka beribadah kepadaku. Yang mereka lakukan lebih besar perintah manusia daripada perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu beribadah, ada kegiatan yang lain, tunda yang lain. Gak ada aminnya. Kalau kegiatan kita berdoa, cell group, doa syafaat, mudah-mudi bagi yang mudah-mudi, kerjakanlah itu daripada urusan yang lain yang bisa kita lakukan. Nomor 2, saudara yang kasih, biarlah Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai penyembah-penyembah yang benar. Yesaya 1 ayat 13a dikatakan, baunya adalah kejijikan bagiku. Itulah bagi orang yang, saudara yang kekasih, lebih mengerjakan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Haleluya, saudaraku. Penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan katakan kejijikan bagiku. Janganlah sampai Tuhan jijik melihat kita. Tadi Ibu Gembala mengatakan, kalau kita jijik, bagaimana sikap kita? Semakin dekat, semakin jauh, menyingkir. Begitulah Tuhan kalau jijik melihat manusia atau umatnya lebih mengerjakan perintah manusia daripada perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, mengapa? Karena lebih tinggi perintah manusia dan buatan manusia itu, janganlah itu yang lebih tinggi yang kita kerjakan, yang kita lakukan.
Amin, saudaraku. Mengerti maksudnya? Amin. Mengerti maksudnya? Amin. Jangan hanya didengar dan menjadi pengetahuan. Yang paling penting praktekkan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah. Yang Ia cari adalah penyembah yang benar. Bagaimana penyembah yang benar? Tuhan lihat hati. Sekali lagi ditegaskan, Tuhan melihat hati. Nggak pun kita menjerit, Tuhan lihat hati kita. Haleluya. Nggak pun kita melompat-lompat, Tuhan lihat hati kita. Walaupun semuanya itu baik, tapi yang Tuhan lihat, penyembah yang benar, Tuhan lihat, Tuhan cari masing-masing tiap-tiap hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Biarlah hati yang bersih ada di dalam diri kita. Amin. Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 20. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Amin. Perempuan Samaria ini, saudaraku yang kekasih, ya, berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, wanita Samaria ini begitu terikat dengan tradisi. Dan itulah yang terjadi pada masa perjanjian lama. Tetapi Tuhan Yesus mengubah tradisi, kebiasaan itu di dalam kehidupan wanita Samaria ini. Amin. Haleluya, saudaraku. Tradisi-tradisi dunia ini adalah peraturan dan perintah manusia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ubahkan itu semua. Amin, saudaraku. Amin. Nah, kita masuk kepada menjadi penyembah yang benar. Maksudnya bagaimana? Berarti mengenal siapa yang kita sembah. Kita sudah mendengar bagaimana tata cara menyembah, sikap menyembah. Dan sekarang siapa yang kita sembah? Haleluya. Bagi Tuhan Yesus, kepada siapa kita menyembah itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Siapa yang kita sembah itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Dimanapun bukan menentukan, tetapi Yesus yang kita sembah itu sangat menentukan. Yesus menegaskan bahwa menyembah yang benar adalah menyembah yang mengenal siapa yang kita sembah. Saudara yang kasih, gereja belakangan ini, di akhir zaman ini, atau dalam situasi sekarang ini, saudaraku, banyak yang menampilkan satu tampilan yang begitu luar biasa. Musiknya hebat, penyanyinya hebat, gedungnya mantap, pengkhotbahnya, oh saudaraku yang kekasih, juga membuat orang, saudaraku yang kasih, bisa tertawa dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih, bukanlah seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Baiknya semuanya itu, tetapi kadang-kadang kita menampilkan yang luaran ini seakan-akan sukacita datang ketika musiknya baik, ketika saudara yang kasih penarinya baik, orang-orangnya artis. Itu sudah luaran. Amin. Amin. Padahal kita lihat banyak pemain musiknya bertobat pun tidak. Penyanyinya, saudaraku, juga ada yang belum bertobat, masih hidup duniawi. Saudaraku yang kasih, itu sebabnya tampilan luar ini, saudaraku, nomor sekian bukanlah yang paling utama. Saudaraku yang kasih, ya, banyak yang menghibur. Gereja bukan lagi sebagaimana gereja, tetapi menjadi ajang hiburan. Tuhan tidak suka kalau gereja menjadi ajang hiburan.
Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Seolah-olah mereka memang terhibur dan senang, seakan-akan mereka berjumpa dengan Tuhan, padahal tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, juga dalam penyembahan sering orang mencari sesuatu pengalaman yang terpusat pada emosi, bukannya perjumpaan dengan Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Fokus penyembahan yang benar adalah hanya kepada Tuhan saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesaya 6 ayat 1b sampai dengan 3. Duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Biarlah kiranya kemuliaan Tuhan turun kepada sidang Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu setiap kita harus berhati-hati menjaga fokus penyembahan agar tetap tertuju kepada Tuhan saja. Amin. Saudara yang kekasih, ya, saya sambung ini, saya lompati dulu karena ini sambungannya pada poin yang ketiga. Amin. Siapa yang kita sembah itu sangat menentukan. Amin. Siapakah yang kita sembah? Tuhan Yesus. Bukanlah berhala. Saudaraku, dikatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ini, oh bukan, maaf saudaraku, lompat 3 Romawi maksud saya. Siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, Mazmur 115 ayat 4 sampai 8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Berarti dengan kata lain, kalau kita menyembah Tuhan, menyembah Yesus, maka kita segambar dengan Yesus. Amin. Jadi kalau menyembah simbolis, seperti setan. seperti simbolis setan, samanya itu, familinya itu. Haleluya. Jadi jangan sembah yang lain. Amin. Ini sangat menentukan siapa yang kita sembah dalam hidup kita. Amin. Kalau kita sembah Tuhan, fokus hati kita kepada Tuhan Yesus, maka kita diubahkan segambar dengan Tuhan Yesus, maka karakter Kristus jadi milik kita. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Punya mata bisa melihat, punya tangan bisa menjamah, punya kaki bisa berjalan. Amin. Tuhan kita hidup. Tapi kalau kita menyembah berhala, seperti yang dikatakan, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata, punya mata tapi tidak bisa melihat, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya panca indera tapi tidak bisa merasakan, maka manusia yang menyembah berhala akan dibentuk juga sama seperti apa yang dia sembah.
Mana yang mau kita pilih? Sembah Yesus. Sembahlah Yesus. Amin. Amin. Maka kita segambar dengan Yesus. Karakter-karakter Yesus ada pada kita. Amin. Ayat yang sama juga Mazmur 135 15 sampai dengan 18. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Seperti itulah orang yang menyembah berhala, Amin. buatan tangan manusia, semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kasih, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, dan selanjutnya seperti itulah orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang kekasih, jadi perlu kita mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Sembahlah Tuhan Yesus, maka kita diubahkan segambar dengan Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi masih mau menyembah berhala? Tidak. Masih mau menyembah hasi pelewegu? Tidak. No. Saudara yang kasih, no way. No way. Amin. Yang kedua, kalau kita menjadi seorang yang menyembah Tuhan, bukan hanya tahu siapa yang kita sembah, saudara yang kasih, bukan hanya segambar dengan Dia dalam karakter kita, namun juga Tuhan mau menyingkapkan dirinya kepada kita, menjumpai kita. Senang gak kita dijumpai? Senang gak kita dijumpai Tuhan Yesus? Senang gak Yesus datang kepada kita? Amin. Datang aja camat ke rumah kita sudah senang. Datang aja kepala desa sudah senang. Amin. Apalagi datang gubernur, apalagi datang Kapolri, apalagi datang presiden. Datang aja Pak Nenggolan ke rumah kita sudah senang. Amin. Datang aja Pak Tommy Halawa ini ke rumah kita sudah senang. Itu tandanya dia memperhatikan kita. Itu tandanya dia peduli kepada kita. Haleluya. Apalagi Pak Lase datang ke rumah kita, wah, membawa sukacita bagi kita semuanya. Apalagi datang saudara semuanya ke rumah Tuhan, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Kalau bisa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, kalau Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, tidak ada persoalan yang terlalu sulit. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Amin. Tidak ada duka cita yang terlalu dalam. Amin. 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 Saudaraku, kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai kita. Haleluya. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, beres semua. Amin. Kurang mantap. Amin. Amin. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Saudara yang kasih, itulah yang jadi bagi perempuan Samaria dalam Yohanes 4 itu. Sukacitanya, saudaraku, tak terhingga. Amin. Amin. Yesus membuka dirinya untuk dikenal. Perempuan Samaria ini melihat tingkat pengenalan akan Tuhan. Melalui penyembahan kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Saudara yang kasih, ada hasilnya kalau kita, saudara yang kekasih, juga memiliki penyembahan yang benar kepada Tuhan. Amin. 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 Ada perubahan hidup kita. Saudaraku, seorang yang hidup dalam penyembahan akan menjadi seperti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukan lagi orang-orang yang gampang mandele. Bukan lagi orang-orang yang gampang mengeluh. Bukan orang-orang yang gampang mundur meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Amin. Bukan orang-orang yang gampang stres, depresi. Bukan orang-orang yang gampang menyerah.
melainkan perubahan hidup. Jadi bagi kita semuanya menjadi orang-orang yang mental baja, pantang menyerah. Amin. Haleluya. Haleluya. Mental baja, pantang menyerah. Amin. 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 Itulah saudara dan saya yang memiliki satu gaya hidup penyembahan yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, saudaraku, lebih lagi dikatakan Yohanes 4:39 sampai 42, kita memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Amin. Ayat 39 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara yang kekasih, membuat kita suka memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Dalam situasi COVID sekarang ini pun kita suka memberitakan Injil. Pinomat, HP saudara, media sosial saudara memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, bukan hanya jualan saudara, bukan hanya saudaraku, selfie saudara, melainkan kita gunakan fasilitas yang ada memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dikatakan lagi bahwasanya saudara yang kasih, kita menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup. Tuhan adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan kita bukan zat. Apa saudaraku? Tuhan kita bukan zat. Tuhan kita adalah roh. Amin. Yang awal dan yang akhir. Saudara yang kasih. Jadi kalau zat berarti itu ciptaan. Mengerti maksudnya? Amin. Tuhan kita bukan zat. Zat hidup kah, zat mati kah? Tuhan kita adalah roh. Jadi menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dalam diri manusia Allah meletakkan suatu esensi yang sama dengan dirinya, yaitu roh, esensi roh, sehingga manusia dapat berhubungan dengan penciptanya. Ada roh manusia ini. Amin. Haleluya. Amin. Ayat 33:4, roh Allah telah membuat aku, dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Amin. Siapa yang membuat kita hidup? Tuhan Yesus. Roh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang membuat kita hidup. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mampu memberikan kekuatan kepada roh, jiwa di dalam hidup kita untuk menyembah Tuhan. Daging selalu membawa kita untuk memuaskan hawa nafsu, tetapi roh selalu membawa kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, menyembah yang bagaimana lagi yang Tuhan katakan? Menyembah di dalam kebenaran. Jadilah orang-orang yang sudah dibenarkan, jangan kembali kepada orang-orang cemar. Amin. Bilang sama temannya, jangan menjadi orang cemar. Jangan menjadi orang cemar. Haleluya. Haleluya. Katakan lagi kepada temannya, jadilah terus menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Jadilah menjadi orang yang dibenarkan. Haleluya. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 1:16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya orang yang bisa dibenarkan, hanya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan yang mampu menjalani kehidupan yang kudus. Mazmur 24 ayat 3-4, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Karena itu Raja Daud tidak perlu merasa malu menyembah Tuhan. Amin. Amin. Bahkan dia menari-nari, saudara yang kekasih, menyembah Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Amin. Roma 12 ayat 1. Penyembahan kita yang sejati, persembahkanlah hidup kita, tubuh roh jiwa kita, hati kita sepenuhnya yang melekat kepada Tuhan. Amin. 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 Nah, saudara yang terkasih, kita bersyukur kita punya Yesus yang hidup, sehingga kita menyembah Dia menjadi sama seperti Dia, karakternya, tingkah lakunya, gaya hidupnya menjadi seperti Yesus. Amin. 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 Itulah yang dikerjakan oleh Daniel. 4 generasi raja, dia tetap eksis dalam Raja Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Darius dan Kores. Dalam keempat kerajaan ini, Daniel, saudaraku, eksis. Daniel sangat terkenal. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang Tuhan, siapa yang dia, Tuhan yang dia sembah. Amin. Amin. Biarlah kita selalu eksis, memberkati, menjadi contoh dimanapun saudaraku kita berada, karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Milikilah ketetapan hati seperti Daniel untuk tidak menajiskan diri. Saudaraku yang kasih, Tuhan memberikan pengetahuan kepada Daniel, kepandaian dan hikmat kepada Daniel. Tuhan memberikan pengertian tentang berbagai penglihatan dalam mimpi kepada Daniel. Memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari semua orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, itulah Daniel. Saudara bisa baca Daniel 1. Saudaraku, pasal 1. Dimulai dari pasal 1, terus pasal 2, dan sampai selanjutnya Daniel pasal 6. Saudaraku, saudara akan menjumpai begitu luar biasa Tuhan pakai Daniel di negeri orang, di perantauan. Amin, saudaraku. Amin. Mempunyai roh yang luar biasa. Bahkan saudaraku, dia setia, terutama setianya kepada Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Semua dikerjakan dengan baik, dengan rajin, saudaraku, tanpa ada kelalaian. Amin. 3 kali dia berdoa, dikatakan setiap hari, memuji Tuhan. Saudara yang kasih, menjadi gaya hidupnya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Gaya hidup kita apa, saudaraku? Puji Tuhan. Memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Amin. Amin. Amos 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jangan bergaul dengan orang dunia, jangan bergaul dengan orang bebal, jangan bergaul dengan orang berdosa. Bergaullah dengan Tuhan Amin. dalam penyembahan yang semakin dalam kepada Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Maka DNA Tuhan Yesus itu diinstal ke dalam hidup kita. Amin. Tahu nggak diinstal? Cangkokan. Ya, bolehlah dicangkok. Ya, tapi diinstal itu ditanamkan. Amin. 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 Dimasukkan DNA Yesus. Bolehlah dicangkokkan. Amin. Mungkin Pak Nenggolan ini suka mencangkok-cangkok. Haleluya. Demikianlah saudaraku, kalau kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan menjaga hati kita tetap bersih, itulah penyembah yang benar. Maka itulah Tuhan cari. Maka DNA Yesus dimasukkan ke dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, renungannya pada hari ini, kita yang menyembah Tuhan akan mengeluarkan nilai-nilai yang sama seperti yang Yesus miliki. Melakukan apa yang Yesus lakukan, mencari apa yang Yesus cari, membenci apa yang Yesus benci, berpikir dan berperasaan sama seperti yang dipikirkan Yesus. Amin. Itulah renungannya hari ini. Pokok doanya kepada kita,
kita semua menjadi penyembah yang benar dan sejati yang berkenan di hati Tuhan. Hikmatnya hari ini bergaul dengan Tuhan yang luar biasa setiap hari, menginstalkan DNA-nya kepada kita dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk memiliki karakter sifat-sifat daripada Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri.